Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat Tuhan hari ini bersama dengan seluruh orang percaya kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kita akan jalani selama 7 hari minggu ke depan, dan kebaktian hari ini adalah minggu keempat peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10. Sebab itu, kesengsaraan yang kita alami dalam dunia ini justru akan menolong kita untuk memahami pengorbanan dan kesengsaraan yang dialami Kristus demi menebus dosa manusia. Mari jemaat kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 33, bait 1 dan bait yang ketiga. Suaramu ku dengar. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing dari Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Sidang Jemaat disilakan duduk. Tuhan, saya persilahkan kita untuk duduk, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 31A, mungkinkah aku pun serta.
kita masuk pada pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 312 bagian A, Anak Domba Allah. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi tiap-tiap orang sambil melihat ke kayu salib dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memancar dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika 7 ayat 18. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari NKB 23 bait yang pertama, di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus dari Injil Matius 19 ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."
Kita sambut dengan memuji Tuhan dari NKB 73 ayat 1, Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku berteduh dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak teringat dan ajak benar, kasih besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan kesaksian berupa pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Karunia. Disilahkan.
Terima kasih atas persembahan puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama membaca Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memelihara dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Shalom. Jangan takut terhadap penderitaan. Saya akan memperlihatkan di mana video akan diputar mengenai penderitaan orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula. Mari kita menyaksikan. Into your hand I commit again with all
Sidang jemaat Tuhan, itulah gambaran mengenai kehidupan kekristenan di abad mula-mula. Mereka yang mengaku percaya harus memperjuangkan, mempertaruhkan, mengorbankan imannya dengan sebuah kematian yang sungguh-sungguh sangat mengenaskan. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kita menghadapi minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari ini kita bersama-sama ada dalam minggu sengsara yang keempat. Penderitaan Yesus Kristus diceritakan. Dan bagaimana pada saat ini kita bersama-sama melihat apa yang terjadi di gereja atau di kota Smyrna. Smyrna adalah salah satu kota di mana ada 7 kota yang dibicarakan di dalam Wahyu. Ketika Rasul Yohanes yang menjadi penulisnya berada di Pulau Patmos. Dan pada waktu itu Rasul Paulus melihat bahwa di gereja atau di jemaat atau di kota Smyrna itu begitu menderitanya kehidupan orang-orang yang percaya. Smyrna yang artinya mir atau mur. Kita tahu bahwa mur itu adalah wewangian, sebuah biji-bijian ketika dia ditumbuk, dia akan mengeluarkan wangi yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan itulah pada waktu orang Majus pergi untuk menyembah, untuk mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Itulah yang dimaksudkan dengan mur. Smyrna adalah kota yang menghasilkan bau harum yang sungguh sangat luar biasa. Smyrna adalah kota yang sungguh sangat strategis. Smyrna adalah kota perdagangan. Kehidupan orang-orang sungguh-sungguh sangat makmur. Tetapi saudara-saudara, bagi jemaat Kristen yang ada di Smyrna, mereka tidak mengalami seperti apa yang dibayangkan bagaimana kota Smyrna itu sendiri. Karena saudara-saudara, ada 10 kaisar sebelum Kaisar Konstantinopel yang merubah segala tatanan yang ada di Roma pada waktu itu. 10 kaisar ini secara khusus ada 5 kaisar yang sungguh-sungguh sangat memberikan peraturan-peraturan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahwa tidak ada orang yang menyembah Tuhan Yesus, tetapi yang disembah adalah kaisar sebagai Tuhan. Dan inilah pergumulan kehidupan jemaat yang ada di Smyrna. Karena setiap tahunnya
semua orang akan datang menyembah, tunduk kepada kaisar, lalu menyatakan bahwa kaisar adalah Tuhan. Dan setiap orang sebelum mereka pergi untuk menyembah kaisar, ada surat yang dituliskan nama kita. Sesudah itu ada 2 orang petugas yang mengatakan bahwa orang ini, misalnya Novi, telah menyembah kaisar sebagai Tuhan, tertanggal, terus tertanda tangani dan dicap. Bayangkan, orang-orang Kristen tidak ada namanya di situ. Karena atas pemahaman iman mereka kepada Yesus Kristus yang bangkit itu, membuat mereka tidak mau untuk turut datang menyembah kepada kaisar. Oleh sebab itu, peristiwa itu seperti yang kita saksikan dalam video tadi. Kalau tidak mau menyembah, dikumpulkan semua dalam satu stadion. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang gagah-gagah dan cantik-cantik duduk, dan semua orang yang menyembah kepada kaisar duduk menonton orang-orang Kristen yang sementara dianiaya. Kalau tidak mau tunduk, maka kamu akan diberikan kepada singa yang lapar untuk segera diterkam. Dan itu semua menjadi tontonan. Kalau kita berada di posisi itu, apakah kita mau? Saya yakin berpikir 100 kali. Jangankan 100 kali, 1000 kali. Bahkan ada anak-anak bayi yang sungguh-sungguh tidak berdosa. Tetapi papa dan mamanya adalah orang Kristen. Makanya mereka semuanya, sampai bayi pun yang tidak berdosa, diserahkan kepada singa untuk dimakan. Begitu kejamnya. Tetapi saudara-saudara, ada 2 kota yang ada di Asia Kecil, Smyrna dan Philadelphia. Mereka tidak peduli, mereka harus diterkam oleh singa, mereka harus disalibkan, mereka harus dibakar atau di apapun juga. Mereka tetap setia terhadap Kristus. Karena mereka tahu bahwa Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang awal dan akhir. Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang mengerti kesusahan dan kemiskinan. Tapi dia bilang, namun walaupun kau miskin, kau susah, kau menderita, tapi kau kaya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara Smyrna, tidak lengkap kalau tidak berbicara tentang seorang uskup yang bernama Polikarpus. Karena Polikarpus juga mewakili kehidupan keberimanan orang-orang yang percaya, yang setia, yang tahan dengan penderitaan. Penderitaan apapun juga. Pada waktu itu Polikarpus, semua orang berteriak, mana si ateis itu? Lantas Polikarpus ditarik dalam perjalanan dari penjara ke stadion. Dan ketika di stadion dikatakan kepada dia, sepanjang perjalanan pengawal mengatakan, Polikarpus, lebih baik kau nanti pada saat sampai di sana, sedikit saja kau tunduk, sedikit saja kau katakan kaisar adalah Tuhan. Polikarpus diam saja. Dan pada saat sampai di stadion, semua orang berteriak, ini dia si ateis. Tetapi pengawal mengatakan bahwa ketika Polikarpus tunduk dan menyatakan kaisar adalah Tuhan, maka dia akan terbebaskan untuk diancam, di mana ia akan dibakar hidup-hidup.
Lantas Polikarpus pada saat di stadion dia mengatakan, bagaimana mungkin saya akan mengecewakan Tuhanku Yesus? 88 tahun dia tidak pernah mengecewakan saya sedikit pun juga. Saya merasakan dan mengalami bagaimana hidup bersama-sama dengan dia. Walaupun saya harus mengalami penderitaan-penderitaan karena Injil. Lantas pengawal mengatakan, saat ini kau akan dibakar. Dan dia ditarik-tarik. Lantas dia mengatakan, jangan saya ditarik-tarik. Saya akan berjalan untuk menuju ke api yang kamu akan bakar saya. Dan di situ dikiranya kaisar bahwa sebentar lagi Polikarpus akan datang dan mengatakan, Kaisar, engkau adalah Tuhanku. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu Polikarpus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhanku Yesus Kristus, engkau adalah api kemuliaan. Semua orang tercengang. Dan pada saat api itu menyala-nyala di sekitarnya, dia terus menyatakan, Tuhanku Yesus, engkaulah api kemuliaan. Lantas Polikarpus mengatakan kepada mereka bahwa apimu bukan api abadi, tetapi Kristus adalah api yang penuh dengan kemuliaan yang kekal. Sehingga Polikarpus tercatat sebagai martir bagi orang-orang Kristen di kota Smyrna. Saudara-saudara, penderitaan di zaman kita pada saat ini, apakah kita tahan dengan penderitaan? Karena perjuangan iman percaya kita. Mungkin kita sudah tidak berada lagi seperti zaman pada waktu itu. Kita harus dibakar. Kita harus disalibkan. Tetapi pada saat ini kita berada dalam sebuah penderitaan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tetapi dalam penderitaan itu adakah pengorbanan dalam hidupmu dan hidupmu? Tidak ada yang mau susah. Semua mau enak. Kena matahari sedikit merasa terlalu tersiksa. Mengorbankan saja untuk datang ke gereja bekerja bakti bersama-sama tidak ada waktu. Gereja-gereja menggumuli akan perjalanan kehidupan di tengah-tengah penderitaan ketika pandemi COVID diperhadapkan dengan kita. Kenapa gereja harus tertutup? Gereja tidak mempunyai kegiatan apapun juga. Gereja tidak mampu menahan penderitaan. Bukan berarti kita harus konyol, tetapi berhikmat. Prokes dijalankan, tetapi 1001 macam ide yang muncul. Karena Tuhan mengatakan walaupun kau menderita, kau berada dalam kesusahan, tapi engkau kaya. Bukan kaya duit. Tetapi kaya dengan berbagai-bagai macam hal. Dalam iman percaya kita selalu mengaku, sebentar kita akan mengatakan, aku percaya kepadamu Yesus. Itu adalah sebuah kredo bagi orang Kristen yang percaya kepadanya. Tetapi dalam realitas kehidupannya tidak. Tidak ada yang mau berkorban. Semua mau enaknya saja. Kalau gereja tidak mampu menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam penderitaannya, apalah arti sebuah gereja? Tidak ada gunanya. Kalau gereja tidak mampu untuk mau menyatakan bahwa kehadirannya di muka bumi memberi dampak bagi dunia ini, tidak ada gunanya gereja.
Karena hanya kita saja mengurus diri kita saja sendiri. Ada apa-apa ketika kita mau berdiakonia keluar, kita sendiri pun juga begitu. Kita ingat bagaimana ketika ada seorang janda untuk datang mau mempersembahkan persembahannya. Itu adalah uang yang terakhir. Tetapi dia juga mau datang untuk memberi kontribusi dalam iman percayanya. Supaya gereja ketika semuanya datang menyatakan itu semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita berdiakonia keluar. Ketika misi kita berjalan keluar. Saat ini kita berada dalam masa-masa puasa diakonal ya. Apakah kita sudah menjalankannya? Mengorbankan kehidupan. Ini contoh saja. Bagi bapak-bapak, anak-anak muda yang merokok. Bisakah kita tidak merokok 1 hari 1 bungkus atau 2 bungkus? Mau mengorbankan kehidupan. Lantas mau mengatakan bahwa pengorbanan saya tidak merokok untuk 1 bungkus. Tetapi hari ini saya merokok setengah bungkus saja. Lalu saya akan mau menyatakan karena saya mau supaya apa yang saya bisa korbankan menjadi kemuliaan bagi orang lain. Begitu juga kalau setiap hari kita makan, kita membeli makanan sampai 70.000, berpuasa diakonal lah. Setengahnya atau 50.000, pokoknya 1 bulan, 40 hari ini saya tidak akan makan seperti biasanya saya makan 1 ekor ikan, biar hari ini saya makan setengah, karena setengahnya nanti saya akan berikan kepada orang yang lain melalui gereja yang diatur oleh gereja untuk menata pelayanan-pelayanan diakonia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Kristus pun juga sudah mengatakan bahwa orang-orang Kristen pasti akan dibenci oleh dunia. Dunia akan membenci kamu, kata Yohanes 15 ayat 18. Karena apa? Karena dia melihat bahwa kehidupanmu penuh dengan kemuliaan. Engkau melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa. Gereja melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa. Kristus pun juga mengatakan, dalam dunia kamu akan dianiaya. Yohanes 16 ayat 33. Dan juga dikatakan kamu juga dikaruniakan untuk menderita. Itu seperti yang kita sampaikan tadi. Kita mau mengorbankan yang mengakibatkan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Filipi 1 ayat 29 mengatakan hal itu. Rasul Paulus memberitahukan kepada mereka yang ada di Filipi, memang kita akan menderita karena kebaikan-kebaikan. Memang kamu miskin, kamu susah, tetapi kamu kaya oleh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia, setiap saat kita selalu diingatkan untuk terus boleh menjadi orang-orang yang sabar dalam penderitaan, untuk mendapatkan sesuatu yang begitu indah. Karena tempat kita bukan di dunia ini. Walaupun kita menderita di dunia ini, tapi dikatakan engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bukan di sini, tetapi di sana. Karena kita berasal dari sana. Jikalau kita berada pada saat ini, itu karena kita mau ditempa, mau dimurnikan sebelum kita pergi di sana. Oleh sebab itu, apapun yang kita derita di dunia ini akibat pengorbanan, sehingga kehidupan spiritualitas kita untuk terus boleh memikirkan, bukan hanya pendeta yang pikirkan gereja ini, bukan hanya penatua dengan diaken, bagaimana supaya gereja ini bermisi, berdiakonia, yang tidak berhenti untuk kita pikirkan, tetapi juga bagi seluruh anggota jemaat mengambil bahagian untuk bersama-sama kita memikirkan, sehingga gereja Orel ini, gereja yang mandiri, gereja yang dewasa, gereja yang misioner boleh menjalankan bukan cuma slogan saja,
tetapi semua orang mau berkorban di dalam penderitaan untuk menggapai sesuatu hal. Karena itu misi Allah yang diberikan kepada kita untuk kita nyatakan di tengah-tengah dunia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Marilah kita secara bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus yang sebelumnya kita akan menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kehadirat Tuhan melalui persembahan. Persembahan syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari NKB 197 bait 1 sampai bait yang keempat, besarlah untungku.
pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya. Arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini, kita akan makan roti dan minum anggur secara bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sementara kita menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Dipersilakan berdiri yang akan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Peringatkanlah sebagai tanda bagimu. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi keampunan dosa. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur dan sukacita bersama-sama melalui persembahan yang akan kita kumpulkan secara bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Dihapuskan dosaku. Mazmur puji-pujian, Mazmur 103 ayat 1 sampai 4.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menetapkan dari setiap langkah-langkah kehidupan umat manusia. Ketika Engkau mengaruniakan kepada kami semua anak-anak-Mu kehidupan yang percaya kepadamu, lalu kami semua anak-anak-Mu boleh bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau boleh memilih kami, karena Engkau boleh mengaruniakan kepada kami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami umat manusia, Engkau boleh mempercayakan kepada kami untuk boleh hidup bersama-sama dalam persekutuan pelayanan perjamuan kudus, di mana kami boleh memperingati akan kematian dan juga dari setiap penderitaan-Mu. Dan biarlah apa yang boleh kami nyatakan pada saat ini semakin memaknai kehidupan kami. Ketika pengembaraan kami di muka bumi ini, begitu banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi. Karena kami terus mau menyatakan, inilah iman kami. Iman hanya kepada Yesus Kristus. Melalui perbuatan nyata setiap waktu, setiap saat. Kami berseru kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk membawakan bagi saudara-saudara kekasih kami dalam perjalanan kehidupan. Engkau boleh memperkenankan kepada mereka untuk memperoleh satu ketambahan usia. Dan biarlah atas usia yang Kau perkenankan, secara khusus bagi saudara kekasih kami Albert Rambakilan, Martince, Bapak Robert Silas Boro, Paulus Patola, Rifano Gavriel, Noel Thomas, dan Aditya Arya. Biarlah Engkau memberkati melindungi kehidupan mereka. Secara khusus juga bagi mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau memperkenankan segala sesuatunya, untuk juga boleh menikmati kasih karunia Tuhan lewat kehidupan yang Kau boleh perkenankan kepada mereka. Kami juga berseru bagi seluruh keluarga-keluarga yang boleh berulang tahun pada saat ini atas ketambahan usia dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Secara khusus bagi Bapak Diaken Jeffrey dan juga bagi Ibu Wina Adriana. Biarlah Engkau memberkati perjalanan kehidupan pernikahan mereka, sehingga mereka boleh tiba di Labuan dengan selamat. Dan Engkau memberkati juga mereka yang akan merayakan sepanjang minggu ini. Berkati mereka semuanya ya Kristus. Kami menyerahkan bagi kehidupan saudara-saudari kekasih kami, Ibu Harti Togau dalam masa-masa pemulihan di Jakarta ketika habis mengalami operasi. Dan juga Bapak Andarias Kaleb dalam masa-masa pemulihan. Engkau memberkati melindungi mereka. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudari kekasih kami. Kami berseru kehadirat-Mu untuk para lansia, janda duda, dan anak yatim piatu. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga hari-hari mereka semakin maknai dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka.
bahwa Tuhan memberkati, melindungi mereka dari berbagai-bagai bentuk kehidupan mereka. Kami berseru untuk panitia pembangunan Gedung Smart. Biarlah Engkau yang akan merampungkan segala sesuatunya. Karena kami tahu bahwa Engkau telah menetapkan orang-orang di jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh mengambil bahagian dalam menyelesaikan apa yang menjadi program-program kami secara bersama-sama. Kami berseru kehadirat-Mu Tuhan untuk membawakan panitia Paskah, di mana panitia pada saat ini boleh dilaksanakan dan diberi tanggung jawab oleh pelayanan kategorial pemuda Gap Sultra Jemaat Ora et Labora. Engkau memberikan petunjuk-petunjuk yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan. Dan bagi kami semua anak-anak-Mu boleh mengambil bahagian di dalamnya. Dan kami semua boleh melaksanakan akan perayaan Jumat Agung dan juga Paskah secara bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menghayati segala sesuatu atas kehidupan yang Kau perkenankan kami dalam sebuah peradaban dengan berbagai-bagai suka dan duka. Kami menyerahkan ke semua itu hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan yang baik dalam pelayanan-pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah, sehingga semuanya itu boleh berlangsung dengan baik. Engkau memakai hamba-hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan ini, sehingga semua itu juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Kristus atas kemahabaikan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Program-program yang boleh ditata sepanjang tahun 2021 ini melalui program-program yang ada, di mana terdapat banyak hal-hal yang setelah kami evaluasi secara bersama-sama, kami akan melakukan hal-hal yang baru untuk boleh melihat apa yang terjadi pada saat ini. Dan biarlah Engkau selalu membukakan kepada kami semua anak-anak-Mu dalam kerendahan hati untuk boleh melakukan secara bersama-sama, secara khusus dalam peribadatan-peribadatan yang boleh dilaksanakan di rumah tangga, yang pada saat ini kami akan melakukan melalui kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok dalam pendampingan, majelis yang ada, sehingga semuanya itu boleh berlangsung dengan baik. Hormat dan kemuliaan nama-Mu terus boleh dinyatakan seperti pada jemaat mula-mula. Mereka boleh berkumpul bersama-sama di rumah-rumah yang terdekat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan nama Tuhan terus boleh dipermuliakan sampai ke ujung-ujung dunia melalui ibadah-ibadah kelompok. Terima kasih ya Kristus. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Biarlah Engkau juga yang akan tetap turut campur tangan di dalamnya secara khusus bagi bangsa dan negara Indonesia yang terus boleh mensosialisasikan dan juga terus boleh melakukan dan melaksanakan vaksinasi dalam rangkaian COVID-19. Biarlah Engkau membukakan jalan, memberi petunjuk-petunjuk yang baik bagi semua petugas yang telah ditetapkan dan juga bagi kami selaku masyarakat Indonesia dalam pemahaman bersama untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Kristus. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang datang ke hadirat-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami terus boleh menjalankan kehidupan kami dalam pelayanan secara bersama-sama. Secara khusus pada tanggal 14 Maret kami semua anak-anak-Mu boleh mensyukuri atas segala sesuatu yang kami boleh alami dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus melalui persembahan yang kami akan bawakan ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk dipakai di dalam menjawab panggilan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Warta Jemaat Minggu 7 Maret 2021. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dan ada beberapa penambahan. Pada poin yang ketiga, kebaktian pemberkatan nikah.
Jumat tanggal 12 Maret 2021 jam 10.00 antara saudara Ricky Randy dengan Heisal Krisnamulti Bonde, pelayan Pendeta SN Bonde MPS bersama Majelis Rayon 3. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret dan Selasa 9 Maret jam 17.00 di konsistori. Pertemuan dengan kedua orang tua calon mempelai dengan Majelis Rayon 3 pada Rabu 10 Maret 2021 jam 17.00 di konsistori. Yang kedua, Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 10.30 antara saudara Yoyo Padandi dengan Sri Ekasari, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH bersama Majelis Rayon 1. Pengembalaan dilaksanakan pada Rabu 10 Maret dan Kamis 11 Maret 2021 jam 17.00 di konsistori. Pertemuan dengan kedua orang tua calon mempelai dan Majelis Rayon 1 pada hari Jumat 12 Maret 2021 jam 17.00 di konsistori. Kebaktian PKPG. Untuk perhatian bagi PKPG, pada hari Rabu tanggal 10 bulan 3 2021 jam 18.00 kebaktian pada saudari Wulandi Tonga dengan alamat Jalan Batu Marupa BTN Boromal Blok F nomor 7, pelayan Pendeta Elasar Bonde. Penyampaian persembahan syukur bulanan minggu depan 14 Maret 2021. Syukur bulanan anggota jemaat akan diadakan. Silahkan mengambil amplop dalam kotak info rayon di depan gereja. Pada hari Minggu 21 Maret 2021 akan dilaksanakan baptis dewasa terhadap saudari Tinsi Septia Ningsi. Pengembalaan tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2021 jam 17.00 tempat konsistori, pelayan Pendeta Noviana BPMDiv. Kedua, pada hari Minggu 21 Maret 2021 juga akan dilaksanakan pendukungan sidi saudara Christian Rey Saputra Lantemona. Pengembalaan tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2021 jam 17.00 tempat konsistori, pelayan Pendeta Noviana BPMDiv. Kepada PK Lansia, ibadah PK Lansia dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Dilanjutkan latihan angklung dan paduan suara. Info panitia pasca jemaat Orel. Panitia akan mengadakan lomba-lomba prapaskah sebagai berikut. Lomba hias telur antar sekolah minggu secara virtual. Tema harus sesuai dengan pasca. Yang kedua, lomba membuat konten untuk umum juga secara virtual. Tema juga berhubungan dengan pasca. Dan yang ketiga adalah lomba Orel Idol. Ini juga untuk umum secara virtual. Panitia Pasca Jemaat Orel juga pada hari ini mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan bakpao isi daging B2 harga 50.000 per bungkus. Selanjutnya, anggota jemaat baru. Nama kepala keluarga Basaliel Lahlau. Anggota keluarga Noldi Farida Teva, istri. Alamat Jalan Beringin, belakang Lipo Plaza, masuk Rayon 5. Apabila Bapak Ibu berada pada saat ini, mohon supaya berdiri. Mungkin sudah masuk atau hari sore. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada pelayanan ibadah siang hari ini, laki-laki 67, perempuan 70, jumlah 137. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari NKB 208 bait pertama, tabur waktu pagi. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dari 208, NKB 208, bait yang ketiga, tabur waktu pagi. Demikianlah ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Pendeta dan segenap majelis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.